yang saya hormati segenap karyawan, karyawati industri kayu dan biomasa dari mulai manajemen ya, segenap manajer, asman, supervisor, karyawan, karyawati ya, semua yang hadir pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan di hari Jumat, hari yang penuh barokah ini, kita senantiasa diberikan kesehatan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman yang saya hormati, sambil mungkin istirahat, biasanya Jumat agak santai ya, karena banyak yang beristirahat untuk beribadah. Saya ingin menyampaikan tentang leader talk value harmonis ya. Jadi leader talk itu kira-kira ya pembicaraan pemimpin ya, pimpinan ya, tentang nilai harmonis yang menjadi bagian dari akhlak. Nggak usah dihafalin ya, sedikit-sedikit didengarkan, sedikit-sedikit dicerna dan dipahami saja. Kita kilas balik dulu ya program aktivasi budaya perhutani 2020 sampai 2022 ya. Karena memang ini sudah menjadi satu program dari Kementerian BUMN yang wajib dilaksanakan oleh segenap insan di BUMN. Nah, kemudian ada istilah silo mentality ya dan budaya perilaku harmonis. Silo mentality itu apa ya? Silo itu kalau sederhananya silo itu suatu wadah yang besar dan tinggi, biasa di pabrik ada ya, kayak di PPI itu ada silo ya di belakang. Jadi, nah silo mentality itu bagaimana mental kita yang seringkali terkungkung oleh satu dinding yang cukup besar, kuat dan menutupi sehingga kita sulit untuk keluar ya. Nah itu istilah saja ya. Jadi kalau sederhananya egoisme kita lah silo mentality itu baik secara pribadi maupun secara unit kerja atau secara kelompok. Nah, ini kilas balik dulu ya, program aktivasi budaya perhutani. Nah, ini ada mulai ya penetapan surat edaran BUMN tahun 2020 tentang core value atau nilai-nilai pokok ya, SDM di BUMN ya. Kemudian ada ditindaklanjuti oleh direksi kita pada saat itu masih yang lama ya, sehingga logonya masih perhutani yang lama dengan SK nomor 158 tahun 2020 ya, dan belum dicabut karena masih relevan. Kemudian diperkuat lagi dengan SK BUMN ya nomor 115 MBU 5 2022 tentang pedoman implementasi nilai utama SDM BUMN, yaitu akhlak kultur journey ya. Nah, kemudian tahap awal bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman SDM BUMN terhadap perubahan perilaku dan budaya akhlak ya. Kemudian dua, adanya tahap intervensi ya, mengupayakan perubahan perilaku dan budaya akhlak secara terencana. Jadi dari akhlak atau perilaku budaya yang lama ke budaya yang baru tentunya yang lebih baik. Kalau ada yang masih baik, bagus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kalau yang ada kurang, itu segera diperbaiki gitu ya. Kemudian tahap ketiga, tahap penerimaan. Jadi segenap insan BUMN menerima dan mendukung perubahan perilaku dan budaya akhlak. Saya kira secara naruliah ya, secara manusiawi bahwa kita ini ingin berbuat baik ya, ingin membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Saya kira tidak ada orang yang ingin berbuat jahat dari dalam hatinya ya, dari lubuk hati yang paling dalam lah kira-kira seperti itu, apalagi merusak perusahaan yang dicintainya. Nah, tetapi itu harus dilakukan dengan adanya perubahan perilaku. Misalkan ada perilaku kita yang dulu masih menyimpang gitu ya dari tata nilai tersebut, mulai sedikit-sedikit harus kita rubah melalui akhlak ini dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tidak hanya di perusahaan, mungkin di rumah juga bisa diadopsi pedoman akhlak ini. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Nah, ini ada tahap di kelima ya, hasil dan dampaknya. Ada nggak hasil dari perubahan perilaku dan akhlak ini ya? Kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai target ya atau masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan.
apa yang sudah pas dan kurang. Sehingga nanti akhlak ini menjadi budaya kerja dan perilaku sehari-hari insan BUMN. Nah, ini program mandatori ya. Mandatori itu mandat lah istilahnya, perintah gitu ya dari Kementerian BUMN. Istilah kasarnya dipaksa gitu kan. Ada surat edaran Menteri BUMN, kemudian SK Menteri BUMN tadi ya. Kemudian ditindaklanjuti juga yang lebih detail dengan surat deputi khusus di bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN ya. Bahkan ada Twibon akhlak ya. Sempat kita diminta memasukkan foto kita untuk jadi Twibon dan dipasang di status WA kita supaya nanti teringat-ingat, terngiang-ngiang gitu ya. Mungkin teman kita melihat, anak atau keluarga kita melihat gitu ya. Kemudian pemasangan totem akhlak ya dengan materi komunikasi digital akhlak di setiap BUMN. Nah, ini ada yang sifatnya fisik, ada yang digital. Jadi fisik itu yang di print ya, ada yang dicetak. Kemudian juga di background komputer kita atau situs BUMN dan juga Perhutani ya. Kemudian ada akhlak running challenge ya. Nah, karena memang sekarang juga BUMN banyak diisi oleh anak-anak muda ini ya, membentuk grup akhlak ya itu. Walaupun ya sedikit-sedikit itu cuma berapa puluh meter, berapa ratus meter ya, membentuk grup akhlak, divideokan, bahkan ada yang di drone untuk menciptakan huruf akhlak supaya terngiang-ngiang lah kira-kira gitu ya. Karena biasanya hal-hal yang memang sering kali dilakukan itu akan tersimpan dalam pikiran kita, akan sering diucapkan dan sering dilakukan ya. Makanya kalau misalkan ibu-ibu mungkin yang senang sinetron, yang senang drakor, kadang-kadang terbawa dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Itu. Kemudian remix lagu BUMN untuk Indonesia ya. Remix lagu ini menyanyikan sebagian chorus theme song BUMN untuk Indonesia ya. Nah, ini bahan-bahannya ada, bisa diklik ya teman-teman. Video tentang running, tentang lagu BUMN untuk Indonesia ada di link di dalam materi ini. Nanti kan bisa dibagikan Pak Didik ya di grupnya. Kemudian survei awareness dan understanding akhlak. Jadi disurvei oleh lembaga independen sejauh mana kepedulian, penerimaan, ya pemahaman dan pelaksanaan akhlak yang ada di masing-masing BUMN dan di Perhutani. Di Perhutani sendiri ini masih, kalau kita lihat rankingnya ya, masih ada di kelompok 4, ranking 4 tapi dari bawah. Jadi masih 81 nilainya, 0,49. Nah, mudah-mudahan ini bisa meningkat ya. Nah, memang biasanya ada survei-survei ya, bisa ada perintah. Nah, kemudian di internal Perhutani ya, komitmen pimpinan dan change agent. Change agent ini pimpinan setiap satker ya, manajer, GM, ADM ya, Kadip, Kadipre gitu ya, sampai dengan tingkat BOD ya. Kemudian ada SK-nya ya, penerapan akhlak BOD dan BOD-1 ya. Kemudian videonya mungkin supaya bisa dipahami nanti bisa diklik ya. Kemudian adanya webinar series, karena akhlak ini kan terdiri dari 6 core value ya. Jadi tidak bisa dilaksanakan sekaligus karena kapasitas otak kita juga terbatas, pemahaman internalisasinya membutuhkan waktu, sehingga ada seri ya. Dari mulai A, K, H ya, ini baru ke H harmonis gitu ya. Kemudian Living the Grand Why. Nah, ini LTGW Perhutani ini dilaksanakan di ACT Consulting di Jakarta untuk pimpinan ya. Ada dari sana, dari ACT, kemudian Pak Ari Ginanjar ya, ahli-ahlinya di bidang akhlak ini. Kemudian ada Kultur Leader Workshop ya. Jadi ada workshop tentang bagaimana budaya para pemimpin kita. Alhamdulillah saya kira di Perhutani sudah banyak perubahan ya dari pimpinan-pimpinan kita, walaupun mungkin belum semua ya. Ada hal-hal yang masih belum sesuai, belum berkenan, saya kira itu menjadi gap yang harus kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Kemudian kultur agen workshop ya, jadi agen di bawah leader
Ini juga ada workshopnya tentang kultur akhlak ini. Kemudian ada program aktivasi budaya akhlak di Perhutani Group ya. Jadi baik di induk perusahaan, di anak-anak perusahaan ya yang masuk kepada perhutani ini semua harus mengaktifasikan budaya akhlak. Kemudian ada leader top value akhlak ini ya yang tadi rangkaian kegiatan ya dari mulai pimpinan dari Dipre ya kantor PEPI, KBM, PHW sampai dengan tingkat Asper atau Asper top value akhlak ya. Kemudian ada akhlak festival ya 2 tahun akhlak BUMN ya saat itu di bulan Agustus ya ada lewat Zoom meeting juga. Kemudian ada kristalisasi akhlak dan the amazing you for ya by Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Beliau ini yang salah satu menciptakan program ESQ ya emotion spiritual question ya bagaimana kita memanage emosi kita, spiritual kita termasuk IQ kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian tadi ya sudah ada rangkaian leader talk tentang amanah, kompeten dan hari ini menjadi bagian dari leader talk tentang harmonis gitu ya. Nah, ini penerapan dan integrasi akhlak dalam sistem manajemen ya. Jadi sudah ada SK dari Perhutani tentang tata nilai perusahaan, kemudian ada SK direksi juga ya tentang tim internalisasi budaya ya. Jadi dari mulai level direktur ya, Kadipre, Kadip, GM, ADM, Kadep dan lain-lain sebagai ada chain sponsor, chain koordinator sampai dengan chain agent ya. Sebagai tim internalisasi karena ini harus sampai dengan tingkat bawah, sampai dengan tingkat pelaksana ya, walaupun itu mungkin ada tekbor ya, ada apa OB lain-lain karena mereka juga bekerja di BUMN menjadi bagian dari BUMN. Misalkan kalau ada OB yang berkelakuan tidak sesuai dengan tata nilai akhlak kan tetap membawa nama baik perusahaan gitu ya atau menjadikan nama jelek perusahaan. Nah, sampai dengan jajaran paling bawah. Oh itu ada pelanggaran misalkan ya dari seseorang. Ternyata dia OB-nya di mana? Oh OB Perhutani. Nah tetap terbawa ya kalau ada hal yang jelek. Tapi sebaliknya kalau ada akhlak yang baik itu akan terbawa baik secara pribadi dia maupun perusahaan. Mungkin teman-teman pernah dengar atau melihat cerita tentang ada OB yang di stasiun kereta api ya, dia menemukan uang ratusan juta ya waktu itu. Kemudian dia mengembalikan uang itu ke petugas tanpa berkurang sedikit pun ya. Bahkan dia pada saat mau dikasih menolak. Nah, akhirnya karena dia sudah memang menjadi prinsip kehidupan sehari-hari, mungkin saja dia belum menerima sosialisasi tentang akhlak. Tetapi akhlak ini sudah menjadi bagian dari jiwanya sehingga dia juga mendapat penghargaan langsung bahkan dari Pak Erick Thohir ya, kemudian mendapatkan kenaikan jabatan, ditawarin jabatan ya, dia nolak, akhirnya dijadikan kepala regu atau kepala bagian dari kebersihan ya dan sudah diangkat menjadi seorang pegawai. Nah itu cerita-cerita yang mungkin tanpa sosialisasi, tanpa menghafal, tanpa ini tapi sudah tertanam di dalam jiwa masing-masing. Kemudian tadi ada tahapan pengukuran ACHI ya, ada aplikasi Culture Monitoring System CMS ya. Nah ini ya jangan terpaku istilah-istilah, tetapi lebih bagaimana pengawasan monep dari pimpinan sampai tingkat bawah. Ya. Kemudian ada pemanfaatan teknologi digital. Jadi kalau teman-teman kan sekarang setiap hari melakukan absensi 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Biasanya sebelum kita mengklik presensi dan kegiatan kita, kita akan menemukan halaman-halaman tentang akhlak. Nah, harapannya jangan terlalu cepat klik dilewat, mungkin sesaat kita perhatikan, kita baca ya, siapa tahu nanti kan ada tes gitu, ada ini sehingga kita sudah terbiasa, oh amanah itu apa ya, kemudian kompeten itu apa, harmonis itu apa, kolaboratif, adaptif, loyal itu apa gitu.
Nah, itu bisa dilihat di Dani. Jadi tiap hari ya, kayak semacam sholat ya, sehari 5 kali, ini 2 kali sehari. Kemudian upcoming evaluation program ini bulan Desember. Nah, ini bisa saja ada evaluasi, ini bisa secara langsung, misalkan ada wawancara, ada tes atau tes tertulis atau secara online ya. Nah, kalau sering kita melihat, membaca ya, yang kanan ini yang C ya, kan didesain tuh, ada desain-desain tentang akhlak yang sudah jadi juara dan dijadikan standar banner akhlak tahun 2022. Tujuannya supaya apa? Supaya memudahkan memahami. Jadi kalau dulu kita waktu sekolah itu apa ya, istilahnya kopetan atau tulisan-tulisan rangkuman dari pelajaran, sekian puluh atau sekian ratus halaman, kita membuat rangkuman supaya poin-poin penting substansinya kita hafal. Ini sama juga ya, lomba desain itu untuk coba memudahkan, menyederhanakan isi dari akhlak itu sendiri. Dan di kantor ya, di kantor mungkin tiap hari kita mau masuk, mau pulang, itu melihat banner. Cobalah kita misalkan sejenak memandang atau lagi santai, yang bapak-bapak mau rokokan keluar misalkan, oh dilihat, dibaca lagi ya. Jangan sampai nanti pada saat ada evaluasi, Bapak paham tentang akhlak. Weh, wis lali mas, misalkan gitu ya. Waduh nggak ngerti, dulu pernah Pak JM menyampaikan, tapi apa ya, saya lupa lagi ya. Hanya apa ya, ya. Nah, ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau tiap hari sering kita lihat, baca, yang walaupun mungkin sudah senior ya, saya kira nanti tanpa menghafal pun akan terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sehingga itu mendasari dari perkataan, perbuatan, dan sikap kita. Gitu ya. Nah, silo mentality dan budaya perilaku harmonis ya. Nah, apa itu silo mentality? Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi pola pikir ketika, nah ini kalau di perhutani ya, ketika direktorat atau divisi, departemen, unit tertentu tidak ingin berbagi informasi dengan orang atau bidang lain yang di perusahaan yang sama. Jadi kita bayangkan kalau misalkan Pak Andi dan teman-teman ya, ruangannya seperti silo yang di belakang itu. Jadi oh, tertutup ya, udah tertutup, kedap suara, tinggi lagi. Jadi sulit memberikan informasi atau menerima informasi dari luar. Sulit untuk membagi informasi keluar. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi silo mentality ini bayangan fisiknya seperti tadi, tetapi dalam pelaksanaannya lebih kepada ego ya. Misal, oh saya bagian data nih ya, bagian data pas diminta, Mas ini mau ada audit, minta data produksi, oh nanti oh ya, nanti tidak tidak memberikan data itu ya. Nah, seperti itu udah silo mentality. Atau secara unit kerja, misalkan ya dari bagian produksi koordinasi dengan para pemilih BBI. Minggu ini berapa rencananya pemilihannya, angkutan dan lain-lainnya. Udahlah, nggak usah banyak tanya, nanti sedatangnya saja kayu misalnya. Nah itu apa perkataan-perkataan yang kayak sederhana, sepele, tetapi itu sudah bagian dari silo mentality. Sehingga apa? Akhirnya bagian produksi kan bingung, ini kira-kira minggu ini mau memproduksi berapa ya? Nanti akan mengacaukan pola atur, misalkan untuk nyari pegawai pekerjaannya berapa, menyiapkan solarnya berapa liter gitu ya, forklift dan lain-lain. Akibat dari tertutupnya informasi di bagian lain. Atau dari bagian produksi ditanya, sudah ada produksi berapa, ini kan kita mau jualan, mau ekspor. Udah nanti aja lah minggu depan, ini tanggung lagi sibuk menyelesaikan. Sehingga bagian pemasaran kesulitan untuk menyusun RO harian penghasilan seperti itu ya. Sampai keuangan dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita lepaskan silo mentality baik secara pribadi maupun unit kerja supaya apa informasi yang kita punya, kemampuan, kompetensi yang kita punya itu bermanfaat bagi orang lain dan unit organisasi lain. Nah, ini ya ciri-cirinya ya si silo mentality ini. Satu, kurangnya komunikasi antar divisi departemen dalam suatu organisasi. Contohnya seperti yang tadi sampaikan ya.
Kemudian disfungsi dan disosiasi pada fragmentasi organisasi. Ini istilahnya mungkin agak ini ya, terlalu keren jadi agak sulit. Intinya disfungsi itu fungsinya tidak berjalan dengan baik, misalkan. Tadi ya, katakanlah mestinya bagian BBI menyediakan BBI sesuai dengan kebutuhan. Ternyata tidak berfungsi. Bagian data harusnya menyusun laporan ya untuk dikompilasi dengan keuangan, ternyata tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai ya, seperti itu, disfungsi dan disosiasi. Kemudian kurangnya kepercayaan atau motivasi keinginan untuk bekerja dan berkomunikasi dengan unit kerja lain. Tadi ya, kayaknya kok saya ini bagiannya kerja terus yang berat, terus yang kotor terus, harus ke lapangan panas-panasan gitu ya. Padahal yang lain di kantor ada AC, teduh, lain-lain. Nah, mulai hilang motivasinya ya, keinginan bekerja, padahal gajinya sama. Nah, itu kadang-kadang yang dari hal sederhana bisa menimbulkan demotivasi gitu. Tapi pada saat ditarik ke kantor enggak mau. Kadang-kadang itulah ya sifat manusia, sawang sinawang. Kayaknya yang di kantor enak, yang di kantor kayaknya kalau di lapangan enak karena bisa bepergian gitu ya, bisa menghirup udara segar. Nah, lebih baik bagaimana kita menjalani, mensyukuri jabatan apapun yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian tim dari divisi departemen menganggap diri mereka sebagai entitas yang terpisah. Tadi misalkan kita kan IK-nya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur merasa kan Jawa Tengah itu udah urusannya Jawa Tengah aja ya. Kalau misalkan katakanlah punya PO ya, sementara Jawa Tengah kekurangan PO, ya udah biarin aja Jawa Tengah nyari sendiri, masa kita susah-susah misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah yang menikmati. Nah itu kadang-kadang merasa sebagai entitas yang terpisah. Mestinya kita tetap kompak bersatu. Tapi ya alhamdulillah ya saya lihat memang walaupun kita wilayahnya Jateng, Jatim, komunikasi cukup berjalan baik dan saya tidak menemukan adanya friksi apapun antar bagian ataupun antar wilayah. Kurangnya bekerja sama dan kegagalan untuk bersatu sebagai satu tim ya. Saya kira sih teman-teman luar biasa ya, sudah bekerja sama bagaimana dari Jawa Timur membantu Jawa Tengah atau dari kantor membantu teman-teman lapangan ya melalui proses komunikasi dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian tidak ada rasanya memiliki sehingga menghilang ketika divisi departemen lain mengalami masalah. Ya misalkan saja contoh ini ya, walaupun insya Allah tidak terjadilah di IKA Bio. Saya ada kerusakan mesin ya, nah, mestinya diperbaiki oleh PBJ katakanlah seperti itu. Tapi karena ya istilah kan itu urusan mereka aja yang di bagian produksi misalnya gitu ya. Atau PBJ sudah ngurus urusan keuangan, ya uangnya juga nggak ada misalkan ya, tanpa ada usaha untuk mencari informasi, memberikan atau mengirim surat usulan lain-lain, udah kan itu urusannya mereka gitu, misalnya seperti itu ya. Kadang-kadang itu terjadi dalam satu organisasi, tapi saya kira insya Allah tadi ya kalau di IKA nih tidak ada hal-hal seperti itu. Nah kemudian, nah apa sih penyebab silo mentality? Yaitu perbedaan tipe workflow pada setiap divisi atau departemen atau unit. Jadi workflow itu arus pekerjaan ya, atau proses bisnisnya, proses tadi ya. Kan ya namanya satu organisasi kan tidak mungkin sama semua. Apa jadinya kalau semua karyawan IKABIO ini semua milih BBI? Siapa yang memproduksi? Siapa yang membuat laporan? Siapa yang meminta uang kerjanya? Siapa yang membayar? Makanya masing-masing unit kerja ini punya workflow sendiri-sendiri, tetapi bukan untuk merasa berbeda gitu ya, tetapi memberikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling mendukung. Kemudian jarang adanya kolaborasi antar divisi atau departemen atau unit ya. Nah, misal tapi di sini saya lihat kan cukup bagus ya kolaborasi antar divisi. Misal atau antar unit kerja ya, pada saat ada mendengar mau ada audit ya, dari masing bagian sudah menyiapkan data-data, bahkan dari bagian keuangan sudah menyiapkan untuk biaya audit.
bagian umum menyiapkan snack, makan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan kolaborasi juga untuk menghadapi satu proses pekerjaan gitu ya. Saya kira tidak adalah koordinasi atau diskolaborasi di KBM Ika Bio. Kemudian notifikasi progres yang tidak konsisten. Misalkan ya alhamdulillah ya, kita setiap hari ada laporan mingguan, termasuk misalkan oh berapa BBI yang sudah dipilih, yang sudah diproduksi, berapa pendapatannya. Kemudian saya juga sering diingatkan, Pak, yang ini belum bayar, Pak, ini belum ditandatangan. Nah, itu notifikasi progres ya. Ini harus konsisten terus. Kemudian masalah komunikasi dan pemberdayaan budaya antar tim. Budaya ini umum ya, bisa diakibatkan sara ya, suku. Wah, itu kan Jawa ini atau Jawa Tengah ini, Jawa Timur itu orang Madura beda misalnya gitu ya. Atau budayanya ini ada yang eh, budaya Barat atau ya budaya tradisional lain-lain ya. Nah, ini masing-masing kan punya perbedaan gitu. Saya orang Sunda misalkan ya, Pak Eko dari Jombang, Pak Agus Semarang ya. Itu kan nggak ada yang sama gitu, tetapi bagaimana kita membangun satu kekompakan, kesatuan dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita punya satu tujuan yang sama, mensukseskan kegiatan atau pekerjaan yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Kemudian individualisme yang tinggi. Nah, ini merasa lebih dibanding yang lain. Oh, saya kan udah senior di sini, udah 20 tahun kerja. Yang lain ini masa anak baru kemarin udah dikasih pekerjaan ini, misalnya seperti itu. Atau oh, saya kan selama ini juga saya yang paling berperan gitu ya. Oh, yang lain kan biasa-biasa saja. Nah, ini kadang-kadang ada ya yang orang memiliki sifat individualisme yang tinggi dan disalahgunakan. Nah, mudah-mudahan saya yakin juga di IKBio tidak ada ya sifat individualisme yang berlebihan dan disalahgunakan. Nah, dampaknya apa ya? Pertama, tidak muncul kolaborasi dan sinergi lintas divisi tadi ya, karena ada ego pribadi atau satker sehingga tidak sulit untuk melakukan kerjasama kolaborasi. Kemudian mengurangi efisiensi operasional perusahaan. Nah, tadi misalkan kalau kita flow informasinya berjalan dengan baik, oh rencana minggu ini yang akan berangkat sekian orang, target BBI-nya sekian ratus kubik ya. Sehingga nanti bagian keuangan SDM menyiapkan SPPD untuk berapa orang, uangnya berapa, angkutannya berapa, kemudian yang di pabrik menyiapkan ya mau berapa line bensonya, ya pekerjanya mau berapa orang. Jadi kalau informasi itu atau tidak ada silo mentality akan terjadi efisiensi. Tetapi kalau tidak ada kerjasama, keterbukaan informasi, nah itu yang akan menyebabkan inefisiensi, jadi pemborosan. Kemudian konflik antar individu maupun departemen yang tidak selaras dengan tuntutan stakeholder. Sepanjang ini saya kira tidak ada ya konflik-konflik di kita, semua relatif bisa berjalan dengan baik. Kemudian metode pemecahan masalah yang tidak efektif ya, karena informasinya tidak utuh ya. Jadi ada masalah, masalahnya apa, pemecahannya seperti apa, tidak konsisten dan tidak ada sinergitas. Kemudian pemahaman yang buruk tentang strategi organisasi dan ketidakmampuan untuk menyampaikannya. Nah, karena tidak ada informasi yang sampai dari misalkan atas sampai bawah, sehingga ini apa sih, mau dibawa kemana misalkan ya, apa sih. Nah, sehingga orang masing-masing bergerak berjalan ke arah yang berbeda-beda. Padahal sebetulnya kita memiliki tujuan yang sama. Nah, kemudian divisi, departemen atau unit kerja dengan informasi yang tidak akurat karena kesenjangan informasi. Itu ya dampak-dampak dari silo mentality. Nah, solusi kick, silo mentality, kick itu tendang ya, buang ya. Buang rasa ego, buang rasa ego pribadi, rasa ego satker ya. Misalkan gitu. Nah, ini ada key person ya dari manajemen, dari Engel, bukan Angel ya, kalau di kita Angel, ini Engel
salah satu ahli atau peneliti lah di bidang organisasi. Dia menyampaikan bahwa manajer perusahaan yang sukses umumnya mendorong arus informasi yang bebas antara divisi, departemen, unit sehingga semua aspek perusahaan dapat berfungsi secara efektif. Ini disampaikan oleh Bapak Mohapelwa ya. Saya juga nggak tahu ini orang mana ya, Bapak Mohapelwa ini apa orang Bojonegoro, apa orang Jember gitu ya. Nah, kemudian selain adanya manajemen yang baik, seluruh karyawan harus terlibat dengan membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan sense of belonging and trust. Apa itu sense of belonging? Rasa memiliki dan kepercayaan serta mematuhi regulasi yang ada. Hal sederhana aja ya, sense of belonging, rasa memiliki. Misalkan kita pada saat di kantor, oh ternyata kerannya kok rusak ya, keran ke toilet misalkan. Nah, udah kita benerin toh bisa kita ya tanpa harus mengganti. Oh, ini ada sampah numpuk tanpa harus menunggu bagian kebersihan, kita coba bersihkan. Ada misalkan kayu yang tercecer ya, yang kehujanan misalkan kita geser ya ke tempat yang lebih baik, lebih aman. Nah, itu rasa-rasa memiliki terhadap perusahaan gitu ya. Kemudian trust, kita percaya kepada pimpinan, kepada bawahan, tetapi tetap harus mematuhi regulasi yang ada. Pimpinan berbicara A, misalkan kita, oh benar nggak yang dikatakan oleh pimpinan? Kita trust, tapi nah, trust itu sepanjang memang sesuai dengan aturan yang ada. Gitu ya. Sehingga nanti kalau dari atas mendorong informasi yang baik, dari bawah pun menyampaikan informasi yang baik dan utuh, terjadilah harmonis, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, bagaimana menciptakan visi terpadu melalui kolaborasi tim. Saya kira visi misi kita sudah ada di perusahaan ya, kemudian bekerja menuju tujuan berdasarkan core value perusahaan ya, mendidik, bekerja, belajar dan berlatih bersama. Sesama divisi, departemen atau unit maupun antar departemen. Kemudian memperkuat ketergantungan dan komunikasi antar unit kalau di kita ya. Kemudian menerapkan perangkat lunak kolaboratif ya, artinya memanfaatkan teknologi-teknologi, informasi grup WA, laporan via WA gitu ya, seperti itu. Kemudian membangun kepercayaan di seluruh tim dan divisi atau di tiap unit. Tapi tetap kita harus waspada dan saling mengingatkan apabila ada rekan kita, bawahan kita, bahkan atasan kita kalau menyimpang ya. Jangan takut misalkan kalau saya sebagai GM memberikan satu perintah tetapi salah, memberikan satu hitungan tetapi tidak tepat. Nah, kalau kira-kira ini tidak tepat, apalagi berpotensi merugikan perusahaan, merusak nama baik, tolong ingatkan saya ya, seperti itu. Nah, perilaku yang perlu ditanamkan pada diri ya, kata kunci peduli ya, peduli tadi kepada perusahaan, kepada teman ya, kepada sekitar ya, kemudian perbedaan. Jadi walaupun beda ya, wah ini jabatannya masih bawah, oh ini orang jauh dan ini tetap kita harus ada peduli ya. Kemudian ada kalimat afirmasi ya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kadang-kadang memang harus diucapkan dari kalimat, misalkan pada saat pimpinan Satker membuka rapat ya teman-teman yang dari mulai jenjang apa sampai jenjang apa ya, semua yang saya hormati, saya cintai ya. Artinya rasa hormat kita kepada yang lain itu tidak membedakan status jabatan dan lain-lain ya. Rasa kebanggaan kita tidak hanya bangga kepada manajernya atau pimpinannya, tetapi kepada semua karena kita teamwork gitu ya. Nah itu kadang-kadang memang harus diucapkan. Kadang-kadang orang itu juga kadang-kadang dengan bahasa seperti itu aja merasa dihargai. Tapi kalau tiap hari dimarahi lain-lain ya tidak ada penghargaan, saya kira akan mengakibatkan demotivasi. Kemudian contoh penerapan ya, tadi menghindari ego sara, mau dari Jawa, Sunda, Madura, ya sama aja, sudah keragamnya perhutani. Ego alma mater ya, misalkan, oh ini ada UGM, ada IPB, SKMA, ya non IPB UGM dari ekonomi. Nah,
Ya itu kan background saja. Kalau sekarang kembali lagi kita lihat ke diri kita seragamnya Perhutani, lambangnya sama, logonya sama. Kemudian peduli terhadap kondisi rekan kerja, lingkungan, dan perusahaan. Ya, mungkin teman kita ada yang sakit, kita peduli, udah istirahat dulu sampai sembuh, atau berobat dulu, nanti kalau udah sembuh kerja lagi. Atau ada rekan kerja kita yang menyimpang, Mas, oh jangan loh Mas, nanti ini bahaya itu, nanti ketahuan misalnya gitu-gitu ya. Ya, itu peduli ya. Lingkungan tadi, lingkungan misalkan tadi ada sampah kotor tanpa harus menunggu, kita ikut membersihkan. Apalagi ke perusahaan ya. Misalkan kita ada mitra yang ingin memberikan PO, ya kita layani dengan baik ya. Kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan ya, jangan dalam kejelekan ya. Misalkan teman kita ngambil sesuatu, tak bantu ya. Nanti kalau ada ini tak tutupin, nah itu nggak boleh gitu ya. Harus dalam kebaikan. Dan mau berbagi informasi yang positif. Sebaliknya kalau ada informasi negatif misalkan ya, gibah dan lain-lain, ya lebih baik di keep aja, disimpan. Apalagi informasi yang bersifat hoax ya. Kemudian panduan perilakunya ini, maaf tadi kebalik ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, ya suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif ya, baik dari lingkup IK, lingkup tiap manajer ya, tiap PGM, nah ini juga harus kondusif. Kemudian bertoleransi apapun latar belakang rekan kita, peduli terhadap karyawan dan lingkungan, dan bersifat positif. Nah, ini quotes of the day. Jadi ya, istilahnya kata-kata positif lah ya hari ini yang disampaikan oleh Napoleon Hill ya. Ketika sekelompok manusia bersatu dan bekerja sama dengan harmonis, maka peningkatan energi yang tercipta melalui kerjasama tersebut akan dialami dan dirasakan oleh setiap individu di dalam kelompok. Sekali lagi ya, ketika sekelompok manusia bersatu dan bekerja sama dengan harmonis, anggap saja kita sebagai kelompok manusia yang ada di IKBIO ini bersatu ya, bekerja samanya harmonis, maka peningkatan energi ya, energinya akan tercipta melalui kerjasama tersebut dan akan dialami dari dirasakan oleh setiap individu dalam kelompok. Jadi nanti baik saya, para manajer, supervisor, sampai jajaran di bawah, bahkan sampai OB pun merasakan bahwa organisasi ini harmonis, berjalan dengan baik, dan selalu menyebarkan energi positif. Nah itu ya, jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Itu pun bahan sudah disiapkan oleh direksi. Saya tentunya hanya menyampaikan saja sesuai dengan pemahaman saya. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan banyak yang bisa dipahami gitu ya. Syukur-syukur juga memang sesuai. Namun apabila ada yang kurang sesuai, kurang pas, silakan untuk dikoreksi. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian saja. Mungkin lain kali lah bisa dibuka lagi. Terima kasih atas kehadiran perhatian teman-teman. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.